schizophrenia maupun gangguan kejiwaan itu apa nggak bisa dicegah, Dok? Sehingga ini karena kondisi sosial akan meningkat terus, berarti akan semakin banyak orang gila gitu, Dok. Iya, kita kan sudah lama tidak menyebutnya orang gila ya, karena sudah ada undang-undang ini dengan gangguan jiwa. Nah, makin banyak itu bisa jadi bertambah banyak jumlahnya atau bertambah banyak yang mau terbuka, kemudian mulai tertangani. Jadi kalau di Denpasar tadi saya ingat 10 tahun lalu saat mulai bekerja itu cuma ada datanya 60 orang. Ya kalau sekarang 1100 kan 1100 yang sudah ditangani. Dulu belum tentu 60 orang, hanya 60 orang saja yang mengalami gangguan. Mungkin dari dulu juga sudah 1000, cuman baru sedikit ya mendapatkan pengobatan. Pencegahan tentu kita screening supaya tidak sudah parah gitu. Ada datanya bahwa orang kalau sudah mengalami schizophrenia itu sudah dengar suara, sudah curiga berlebihan itu 6 bulan baru berobat. Nah kalau bisa itu baru 7 hari sudah berobat, tidak perlu dulu ke balian yang Bali, balian Jawa, balian Sasak dulu ya kan, sudah habis baru berobat kan sulit. Ya. Jadi itu penanganan kita lebih aware ya terhadap hal itu. Isu-isu juga banyak sebetulnya, bukan hanya schizophrenia atau gangguan jiwa berat. Hari ini kita bicara banyak soal suicide misalnya. Itu data 10 tahun terakhir mungkin sepanjang ada Provinsi Bali, mungkin data tahun lalu 2023 itu terbanyak 148 kasus bunuh diri. Itu kalau di reka-reka sekitar 67 jam sekali ada yang bunuh diri kan. Dan penduduk kita di Bali kan sedikit. Angka itu masuk 3 besar Indonesia. Di atas kita cuma Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur penduduknya banyak. Ya kan? Jadi jangan-jangan risiko kita bunuh diri Bali ini cukup tidak apa kita terima dengan cara ya ini tantangan ya kan, bagaimana kemudian kita ada awareness khusus. Nah di sini kita bicarakan hal itu. Tentu bukan hanya tugas psikiater, tapi tugas banyak orang, dan itu juga buruk untuk pariwisata. Masa saya mau berlibur di tempat yang angka bunuh dirinya tinggi? Atau bisa terbalik, orang sudah punya masalah, larinya ke Bali, bunuh dirinya di sini. Nah, tapi apapun itu kan kita perlu fasilitas dari pencegahan saat suicide prevention, ya kan. Syukurnya di Bali yang ada, bisa helpline. Tapi kita nggak tahu berapa lama dia mampu bertahan dengan resources yang ada. Nah, ada juga banyak topik-topik yang nanti juga kita bahas, bagaimana rumah sakit punya sumber daya yang baik untuk kemudian menangani bunuh diri, ruangan khusus untuk bunuh diri, pengobatan modernnya, misalnya ada yang spray, ada yang menggunakan medan magnet dan sebagainya. Jadi itu juga perlu didorong untuk lebih baik. Dan bahkan tourism mental health gitu, justru ini peluang menurut saya, kan orang bahasanya healing ke Bali gitu. Tapi jangan cuma gimmick saja, jangan cuma piknik saja, jangan cuma yoga saja, tapi juga penanganan kesehatan mental itu baik di Bali. Tadi itu dengan rasio penduduk Bali atau orang dengan ini gangguan? Ya, kami itu di PDS KJI cabang Denpasar, tapi 76 itu di seluruh Bali, seluruh kabupaten, kota Madia, dan juga NTT karena belum ada perhimpunan. Kalau dirasa sebenarnya ya tentu masih kurang. Tetapi pencegahan bunuh diri dan penanganan itu bukan hanya psikiater, ada psikolog, ada konselor. Tadi Dinas Kesehatan juga bikin konselor sebaya, SMP, SMA. Ada helpline-nya, ya kan? Bisa helpline, misalnya. Termasuk masyarakat dan tokoh agama, supaya nggak terulang hanya ketika ada kejadian bunuh diri. Ya tinggal kita bilang ya itu dosa, ulah pati dan sebagainya. Tapi bagaimana mencegah? Tokoh agama itu mencegah. Oh berarti jangan sampai ada orang pulang paksa dari UGD karena percobaan bunuh diri karena keluarganya malu. Karena kalau kita biarkan tidak ditangani nanti ulah pati. Nah sebelum kejadian, bukan setelah kejadian, justru menstigma keluarga, ya kan? Nanti keluarganya 7 turunan tidak masuk surga dan sebagainya. Nah, artinya
PR kita bersama untuk berkolaborasi. Nah ini termasuk juga Dr. Alit tua pelaksananya dan juga untuk pendidikan dokter spesialis di Udayana. Bagaimana kurikulumnya juga mencakup hal-hal yang penting. Misalnya kami juga bicara adiksi alkohol. Itu mungkin di area lain tidak jadi masalah misalnya kan. Kalau di Jogja dan maka kami membicarakan itu di Bali. Alkohol adiksi, jangan sampai karena gimmicknya soal arak dan sebagainya, kita perlu arahkan itu sebagai responsible drinking, ya kan? Jadi boleh kita bangga minuman keras kita, tetapi tetap bertanggung jawab sehingga tidak kecanduan sebagainya. Penanganan kecanduan itu sebaiknya oleh profesional kesehatan mental. Saat ini kalau kita googling rehab ya, adiksi untuk warga negara asing itu banyak, paling enggak di web ada 18, kebanyakan dimiliki oleh warga negara asing. Kita perlu bertanyakan legalitas, kemudian kompetensi mereka menggunakan profesional kesehatan jiwa enggak? Di Bali sudah ada dok untuk penanganan ketergantungan terhadap alkohol itu. Ya kan ada rehabilitasi lokal ya kan yang kemudian dipandu oleh BNN termasuk di rumah sakit jiwa, rumah sakit Prof Murah juga sudah ada. Tapi ada juga, nah kita bicara mental health tourism. Jadi yang direhab ini justru orang luar datang ke Bali khusus untuk rehab. Nah itu kan sebenarnya potensi baik. Tapi kalau tidak dikemas dengan kualitas yang baik, tidak dengan tenaga medis yang legal, kompeten, akhirnya nanti jangan sampai ada kejadian bunuh diri di lembaga rehab misalnya, kan lucu. Orang jauh-jauh datang ke Bali, akhirnya hasilnya buruk. Yang punya ya karena foreigner gampang, dia tinggal pindah negara aja, bikin rehab di Thailand. Tapi kan stigma ketidakmampuan mengatasi itu justru ada di warga Bali sendiri. Itu yang perlu kita cermati. Saya lupa angkanya, tapi Karangasem yang penting. Karangasem, lansia ini yang mengalami penyakit kronis. Jadi sebenarnya pencegahan di semua usia. Ya, orang dengan gangguan jiwa, nah itu datanya ada di dinas ya. Saya hafalnya cuma di Denpasar. Tetapi hati-hati menggunakan data itu. Jangan sampai kebalik gitu. Kalau saya mau angkanya sedikit, tinggal nggak usah dicari aja. Kalau saya jadi bupati kan, perintah saya nggak usah dicari orang gangguan jiwa, nggak usah diobati. Maka kalau ditanya hanya 16, hanya 20. Gitu. Kalau caleg udah ada. Kan? Karena sudah sekian kali kontestasi, orangnya sudah siap. Kan? Tapi sebatas gangguan tidur, gitu, gangguan kecemasan, setelah itu ada banyak. Pendukungnya juga ada. Saking larutnya kita mendukung, itu kalah. Kita bertengkar di media massa, media sosial sama orang yang tidak kita kenal, kan? Sudah ciri-ciri. Yang penting mendapatkan bantuan. Kalau wartawan ada?